Ya teman-teman, ini ada berita yang cukup mengejutkan dari paslon 03, yaitu Ganjar Pranowo, di mana Ganjar Pranowo itu dilaporkan ke KPK atas tuduhan itu dugaan menerima gratifikasi sebesar 100 miliar dari Bank Jateng. Nah, ini tentu sangat mengejutkan ya buat kita semuanya. Apakah ini semua ada hubungannya dengan politik atau tidak, kita juga tidak tahu ya. Tiba-tiba ada berita ya di HP saya tadi, saya buka-buka, Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi 100 miliar. Nah, untuk lebih jelasnya kita ikuti video dari media nasional kali ini. Mari kita lihat bersama-sama. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar, mantan Direktur Utama Bank Jateng ya, ini S media dilaporkan ke KPK. nasional S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi yang berisi tentang 100 miliar. Ganjar dilaporkan ke KPK. Kita simak bareng-bareng ya. Teguh Santoso pada Selasa 5 Maret 2024. Ganjar diduga menerima gratifikasi saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sugeng mengatakan dugaan ini dilaporkan atas dugaan gratifikasi 100 miliar dari Bank Jateng. Ini yang dilaporkan dua orang, yaitu Direktur Bank Jateng berinisial S. Jumlah cashback itu berkisar 16% dari nilai premi yang kemudian dialokasikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, kemudian 5,5% lainnya untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP. Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan telah menerima laporan tersebut. Ali mengatakan KPK akan segera menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi Ganjar Pranowo itu. Jadi teman-teman, video tentang pelaporan IPW terhadap Ganjar Pranowo atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 100 M. Nah, ini video berikut ini adalah video penjelasan dari timnya Ganjar, tim TPN, di mana Ganjar tidak bisa menjelaskan sendiri, mungkin ada keperluan yang lain, ini diwakili timnya. Kita lihat videonya seperti apa. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Ciko Hakim buka suara seusai adanya laporan soal dugaan suap yang melibatkan Ganjar Pranowo. Ciko Hakim menyebut bahwa laporan tersebut merupakan suatu gerakan politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ciko pada Selasa 5 Maret 2024. Ciko menduga gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab menurutnya, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Disinyalir banyak pihak yang sengaja ingin menjatuhkan Ganjar dengan membuat laporan semacam itu. Lebih lanjut, Ciko sendiri sudah memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch atau IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Dari sana ia tidak melihat ada laporan yang berhubungan dengan Polri dan juga KPK. Sebelumnya diberitakan IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Ya, itu tadi penjelasan dari timnya Ganjar. Ganjar tidak bisa hadir. Ya, ini juga berita ini cukup miris juga ya. Tapi saya heran juga kenapa baru dilaporkan akhir-akhir ini ya. Apakah ini ada hubungannya dengan politik, karena Ganjar itu ngotot untuk melakukan hak angket di DPR. Ya, Ganjar ini kan berapi-api bahwa pemilu yang kemarin sudah berlangsung itu penuh kecurangan, maka perlu dibentuk hak angket. Gitu.
memang pemilunya cukup brutal. Ya, brutalnya itu brutal kekalahannya. Ya kan? Yang menang suaranya sangat tinggi, ya, yang kalah suaranya drop. Apalagi saya yakin tuh ekspektasi perolehan suara mungkin tidak hanya segitu. Apalagi Ganjar diusung oleh partai yang cukup besar, ya, malah pemenang peserta pemilu, suaranya paling banyak. Ya, memang tidak ada hubungan secara langsung antara partai besar itu mengusung kandidat dan kandidat pasti menang, itu tidak bisa, ya, tidak bisa ditarik kesimpulan seperti itu, karena kalau presiden itu tergantung dari personalnya, ya, personalnya. Kalau memang personalnya itu masuk di hati masyarakat, mungkin masyarakat akan memilih, ya. Di dalam video-video itu banyak sekali blunder-blunder yang dilakukan oleh paslon 03, ya. Ini menjadi sorotan karena apa? Masyarakat juga kaget. Kok suaranya juga cuma dapat berapa itu? 16%. Nah, kemudian banyak masyarakat yang menganalisa, ya, menganalisa ini itu, ya. Nah, ini akhirnya Ganjar dengan suara yang begitu ambiar itu mungkin tidak terima, dan ini menuduh pemilu itu ada kecurangan, kemudian ngotot untuk menggulirkan hak angket, mendorong DPR untuk menggunakan hak angket, ya, hak angket. Nah, akhirnya kok tiba-tiba Ganjar menjadi berita yang mengejutkan dengan dilaporkan menerima gratifikasi 100 miliar, dan KPK sudah menerima dan KPK akan segera menindaklanjuti. Nah, bagaimana endingnya dari kasus ini kita lihat saja, ya. Kita sebagai rakyat hanya bisa menonton yang di atas sana, ya, yang di Senayan, di Jakarta sana. Kita lihat proses di KPK seperti apa, apakah Ganjar betul-betul menerima gratifikasi itu atau tidak. Nanti kita akan lihat prosesnya di KPK. Kita sebagai rakyat hanya bisa menonton. Oke, terima kasih buat teman-teman. Silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like dan komen. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.